Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di dalam edisi spesial hari ini, yaitu menjadi murid setiap hari. Dan sebelum kita mendengarkan renungannya, hari ini saya mengajak teman-teman untuk share video ini jika Anda diberkati, dan jangan lupa pencet tombol like dan juga subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan melalui channel ini. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, tentu saja hari ini saya tidak akan membuat sebuah channel YouTube seperti konten-konten biasanya, karena ini adalah sebuah momen yang sangat spesial. Tetapi, kalimat tersebut adalah kalimat yang saya pelajari di dalam masa pandemi ini. Apakah mudah? Tentu saja tidak mudah. Saya perlu banyak sekali latihan supaya saya bisa mendapatkan sebuah kalimat yang baik. Dan hari ini kalimat tersebut saya sudah sampaikan di hampir 160 video yang saya upload di channel YouTube saya. Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau membahas tentang channel YouTube dan bagaimana cara membuka atau memulai sebuah pelayanan melalui channel YouTube. Tetapi yang saya mau bagikan adalah ketika di dalam masa pandemi yang saat ini sangat sulit, kita mulai mencoba untuk memikirkan tentang arti dari apa yang berarti. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu kita mengalami sebuah kesulitan, kita harus ada di dalam rumah, kita sepertinya terlockdown. Kita ada di dalam sebuah situasi di mana kebebasan kita itu sepertinya diambil daripada kita. Nah, saya kemudian menjadi teringat nih, beberapa tahun yang lalu saya pun pernah mengalami hal yang serupa ketika saya menjalani sebuah proses pemulihan dari ketergantungan narkotika. Saya hidup di dalam panti rehabilitasi. Tentu saja tidak mudah, sangat sulit sekali. Awalnya bosan, jenuh, marah, kadang-kadang merasa kesepian, padahal di sana ada banyak teman-teman. Tapi apa daya, saya nggak bisa kemana-mana. Berkali-kali saya sempat memikirkan sih untuk kabur dari panti rehabilitasi itu. Saya nggak tahan. Rasanya ada sesuatu di dalam diri saya itu yang hilang. Saya bahkan khawatir akan masa depan saya, bagaimana nanti teman-teman saya sudah kuliah, sudah kerja, tetapi saya masih ada di dalam sebuah situasi yang sangat terjepit. Nah, situasi ini tentu saja kita alami hari-hari ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang hari ini harus WFH, mungkin work from home, ada di dalam rumah. Atau mungkin ada teman-teman atau Bapak, Ibu sekalian yang hari ini harus isoman. Entah itu di apartemen, entah itu di hotel, entah itu di satu rumah, tetapi beda ruangan. Kita merasa sendiri, kita sepertinya diasingkan. Kisah ini membawa saya untuk mengingat kembali dengan sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ini, kita bisa mendapati sebuah kisah di mana Paulus dan Silas kemudian difitnah oleh para pembesar di dalam kota itu karena mereka menggunakan wanita tenung untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas akhirnya harus didera, dipukul, disiksa berkali-kali, bahkan hari itu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam situasi ini, Paulus dan Silas kemudian terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Mereka mengalami kesulitan untuk bisa mengekspresikan banyak hal tentunya. Tentu saja dalam penjara ini bukan hal yang mudah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Saat itu Paulus dan Silas itu bernyanyi, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Paulus dan Silas itu bahkan ketika bernyanyi itu sangat keras. Sehingga ada banyak teman-teman di dalam penjara itu yang mendengar apa yang dinyanyikan atau apa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan kita tahu dong kisahnya. Setelah itu terjadilah gempa dan belenggu-belenggu itu kemudian terlepas dan mereka bisa bebas. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Apakah pertama kali ketika mereka bebas langsung cari McDonald 24 jam untuk bisa mendapatkan makan karena mungkin mereka sepanjang malam tidak makan? Atau mungkin mereka mencari IGD? Mencari tempat rumah sakit karena mungkin tubuh mereka sangat kesakitan akibat siksaan yang dilakukan saat itu. Atau mungkin mereka pulang ke rumah atau minimal mereka lari supaya tidak ditangkap lagi. Tapi semuanya itu salah. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah dia tetap di sana dan dia justru memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi saat itu. Dan kisah ini sangat menarik karena setelah itu kepala penjara Filipi itu bertobat. Dan bahkan bukan hanya kepala penjara Filipi tapi seluruh keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Mungkin termasuk dalam kapasitas kategori fenomenal. Kenapa? Karena kepala penjara ini mempunyai posisi yang sangat tinggi, tapi justru hari itu diselamatkan oleh narapidana yang mungkin tidak berdaya, yang mungkin dianggap tidak ada apa-apanya. Kepala penjara ini mengalami sebuah perubahan besar, melihat sebuah inspirasi kehidupan yang sangat luar biasa melalui Paulus dan Silas yang tidak lari dari
penjara tersebut. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian, apa yang kita bisa pelajari melalui kisah ini? Saya tidak melihat bahwa ini semata-mata karena mujizatnya yang terjadi, lalu terbelenggu mereka terlepaskan, lalu mereka bisa pergi. Saya lihat bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya adalah sebelum Paulus dan Silas ditangkap, mereka sedang memberitakan Injil. Mereka sedang memberitakan tentang kasih Yesus kepada banyak orang. Dan pada waktu setelah mereka ditangkap dan dilepaskan karena gempa tadi, mereka melakukan hal yang sama. Artinya, saya mengajak kita untuk sama-sama memikirkan bahwa Paulus dan Silas sebenarnya sudah memahami apa yang berarti di dalam hidup ini dengan arti yang sesungguhnya. Arti dari sebuah hal yang berarti. Apa yang berarti hari ini? Kesehatan. Apa yang berarti hari ini? Uang. Apa yang berarti hari ini? Relasi di dalam keluarga. Semuanya sangat berarti. Tetapi kita coba pikirkan apa sih sebenarnya arti dari apa yang berarti? Apa arti dari kesehatan? Apakah kalau kita setelah sembuh dari COVID-19 atau penyakit lainnya yang kita derita, lalu kemudian hidup kita akan memiliki arti? Belum tentu, saudara sekalian. Belum tentu, karena kita menyadari ada banyak orang yang sehat, sebelum pandemi ya, sukses, mempunyai segalanya, tapi juga menghabisi hidupnya dengan gantung diri, dengan bunuh diri, dan seterusnya. Ini membuat kepada kita sebuah penjelasan bahwa apa yang berarti ini harus punya arti. Nah, bagaimana kita memahami apa yang berarti ini? Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Yaitu kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Seorang teolog pernah mengatakan, "You have made us for yourself and our heart restless until we have rest in you." Tuhan sudah menciptakan aku untuk dirimu sendiri, untuk Tuhan. Dan hati kami akan selalu gelisah sebelum kami menemukan istirahat di dalam hatinya Tuhan. Artinya adalah, kalau kita memahami kehidupan hari ini dan mengalami sebuah kesulitan, sadar atau tidak, kita harus punya pemahaman tentang arti hidup kita lebih dahulu. Kalau hidup kita berarti dan kita memahami pengertian yang benar tentang arti kehidupan itu, maka saya yakin di dalam situasi apapun kita tidak akan kehilangan semangat, tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pengorbanannya, penebusan manusia yang berdosa itu sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dan dia mati 3 hari, kemudian dia bangkit. Dan kubur yang kosong memberikan sebuah pengharapan bahwa sebab Yesus hidup, maka kita akan hidup. Nah, pemahaman tentang arti hidup ini membuat kita sadar bahwa identitas hidup kita, tujuan hidup kita, siapa kita, itu berarti bukan karena apa yang kita miliki. Kita berarti karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita sebuah makna kehidupan yang baru, yaitu memberitakan kasih Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, pemahaman inilah yang membuat kita, dan Paulus dan Silas tentunya saat itu, berdoa dan memuji Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada belenggu, tidak fokus kepada sakit penyakit atau kelaparan yang mereka saat itu alami, tapi justru mereka datang berdoa dan memuji Tuhan. Mereka tidak kehilangan semangat. Kembali kepada pengalaman masa lalu saya. Bapak Ibu, waktu saya di panti rehabilitasi, saya sangat tidak nyaman. Saya merasa hidup itu kok cuma begini aja ya, hanya di tempat yang sangat kecil seperti ini. Tapi di dalam panti rehabilitasi itu saya belajar untuk hal-hal yang kecil. Mulai dari memanage waktu, bangun lebih pagi, melakukan aktivitas. Bahkan saya belajar nyapu, belajar ngepel, belajar mencuci baju, belajar main gitar yang hari ini bisa dipakai untuk melayani Tuhan, belajar main keyboard walaupun biasa-biasa saja, tidak menjadi orang yang pakar. Tapi paling tidak semua pengalaman itu menolong saya untuk hari ini bisa semakin efektif memberitakan kasih Tuhan. Pengalaman di lockdown itu membuat saya tetap sadar bahwa saya punya kesempatan untuk mempunyai produktivitas kehidupan. Waktu itu memang saya belum benar-benar tahu sih makna kehidupan. Tapi hari ini saya kemudian sadar, waktu kebebasan dibelenggu, waktu kita dalam keadaan yang sulit, masih banyak hal kok yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kalau kita memahami arti hidup kita yang sesungguhnya, arti dari apa yang berarti tadi, maka seharusnya itu membuat kita semakin melihat, iya ya, ada kok yang saya masih bisa lakukan. Ada kok yang saya masih bisa perjuangkan. Ada kok sesuatu yang saya bisa harapkan. Bagaimana kehidupan saya boleh menjadi saksi buat orang lain.
menjadi berkat buat orang lain. Nah, pemahaman inilah Bapak Ibu dan rekan sekalian menolong kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Saya tahu, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang lagi isoman yang mengatakan gini, "Pak, jangankan produktif, saya bernafas saja sulit." Oke, saya tahu kondisi yang seperti itu karena kita pun ada di dalam tim relawan. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah begini. Selama kita waktu sulit untuk bernafas, tidak punya semangat untuk boleh belajar melihat bahwa ini mungkin masa istirahat saya sementara supaya setelah saya sembuh, saya menjadi orang yang lebih efektif di dalam pelayanan, di dalam menjadi saksi Tuhan. Paling tidak hal itu membuat kita tuh sadar, iya, ini kesempatan saya istirahat, yuk kita bersemangat. Mungkin kita pakai oksigen. Sekali-sekali, pelan-pelan mulai dilepas dan latihan untuk bernafas tanpa oksigen. Mungkin ada obat yang harus dimakan, rasanya nggak enak. Tapi kita paksa diri kita dong, ayo kita makan obat itu. Ada orang juga yang merasakan keluhan karena makan nggak ada rasanya. Pahit, Pak, nggak enak makan. Tapi ayo kita paksa diri kita. Kenapa? Karena kita tahu ada pengharapan. Saya mau 14 hari isoman ini, saya akan selesaikan dengan baik. Dan hari ke-15, saya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ingat, kita masih punya orang-orang kita kasihi. Ada istri, ada suami, ada anak-anak yang sedang menunggu kita. Dan kalau kita kehilangan semangat, bagaimana mungkin kita bisa survive di dalam situasi ini? Bukan hanya itu, Yesus sudah mati buat kita. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, maka apa yang berharga layak untuk diperjuangkan. Dan kalau hidup kita ini betul-betul berharga, ayo bangkit dari keterpurukan dan mari kita tetap produktif. Buat teman-teman yang gejalanya ringan mungkin, ayo kita mulai belajar apa? Olahraga kecil, mulai menata kehidupan lebih baik. Nggak usah nonton games terus, nonton YouTube terus, nonton drama Korea terus, walaupun itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kita coba pikirkan, mungkin ada hal-hal yang kita ketinggalan. Bagaimana dengan membaca Alkitab kita, memulai memanage waktu kita, untuk bisa memuji Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, mencatat jurnal kehidupan hari-hari kita, mencoba untuk menjadi berkat bahkan melalui WhatsApp, memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa Tuhan itu baik di dalam kondisimu yang tidak baik. Itu menjadi inspirasi buat banyak orang. Poinnya adalah, hidup kita berharga, hidup kita ini berarti bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita sedang hadapi. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Nah, kalau hidup kita begitu berharga, begitu berarti, maka apa yang berarti dan berharga layak untuk diperjuangkan. Mari Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, mungkin kita yang sehat juga ada di rumah, kesulitan untuk kemana-mana. Ayo kita bergunakan waktu. Boleh main games, tapi main games sama anak-anakmu. Pakai itu menjadi momen keluarga yang baik. Mulai bangun family altar. Mulai membangun komunikasi yang baik. Mulai membangun sesuatu hal yang berbeda di tengah-tengah keluarga kita, dalam kehidupan kita. Mencoba untuk lebih produktif di dalam kehidupan ini. Saya hari ini udah bisa bikin banana bread. Saya belum bagikan kepada teman karena saya belum confidence. Tapi paling tidak, itu membuat saya sadar bahwa di dalam situasi ini, saya masih tetap bisa berkarya. Bahkan, seperti yang saya sampaikan di awal, saya belajar untuk memparafrasekan kalimat yang baru. Yang mungkin buat saya itu tidak terlalu nyaman. Tapi apa boleh buat, di dalam situasi ini kita bisa menjadi berkat melalui YouTube channel. Dan saya belajar untuk bisa membuat sebuah video, ya, rekaman yang boleh menjadi berkat buat orang lain. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan seperti yang saya sudah alami, bahwa apa yang terjadi suatu kali kelak akan selesai. Pandemi akan selesai, dan suatu kali kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi memberikan kontribusi dalam hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi saksi Kristus yang lebih efektif. Akhirnya teman-teman sekalian, renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat kita. Ayo, siapapun kita bangkit, kita maju lagi, tetap produktif, memaksa diri kita karena hidup kita ini berharga. Dan sekali lagi, sebelum saya menyelesaikan ini, saya akan meng-quote sebuah kalimat. Banyak orang yang hidup untuk bisa menemukan kemenangan. Tetapi orang percaya itu hidup justru bukan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan yang sudah Kristus nyatakan. Alkitab mengatakan Yesus sudah mati, dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kita hidup dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Hidupmu berharga bagi Tuhan, hidupmu berarti bagi Tuhan. Jangan patah semangat, mari kita terus
berjalan bersama dengan Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya Joy Manik, pamit.